ini bagus banget gitu loh. Terima kasih banget Mbak Santi. Gitu, dan koleksi bukunya juga iya. Oke, gitu kan. Padahal ini baru mau di ini mau di launching pertengahan Desember nanti. Emang saya sama 2 teman lainnya itu kita slowly but surely lah istilahnya untuk mengisi buku-buku anak-anak, dan juga kita juga pikir kenapa tidak isi buku untuk teenager, dewasa, karena kita pasti di rumah itu kan banyak buku yang kita sudah baca kayak Harry Potter dan sebagainya. Kenapa tidak kita share ini dengan lingkungan sekitar sebenarnya. Itu sih asal usulnya tuh kayak begitu. Kebetulan ada tanah ini, akhirnya kita juga bangunnya bertahap, dan juga kalau dilihat juga mungkin kalau di compare ke library mungkin belum terlalu full, tapi nggak apa-apa karena at the end of the day kita harus berani untuk mulai. Kalau kita mau nunggu sampai semuanya perfect, nanti nggak mulai-mulai. Kasihan soalnya anak-anak lingkungan. Sesuatu yang baru dimulai luar biasa, Bu Chesna. Terima kasih banyak Mbak Santi. Iya. Thank you banget. Apa membuat rumah baca ini tadi ya sesuai dengan purpose Ibu ya betul. dalam ini. Betul. Ngapain sehingga dapat inspirasi rumah baca ini. Betul. Kemudian kalau dari buku-buku yang ditaruh berarti banyak kan memang koleksi Ibu pribadi ya? Koleksi pribadi sama koleksi teman-teman juga. Dan ini salah satu yang saya pegang ini ya, karena kenapa ini ya, jadi salah satu yang saya pegang ini adalah I Am Gifted So Are You. Jadi buku ini saya pakai untuk anak-anak saya. Jadi di sini itu kita mengajarkan anak-anak kita itu harus confidence dengan mimpi kita, karena nggak ada yang salah, jangan takut terhadap mimpi setinggi langit. Kayak tadi saya bilang, mimpi itu kan gratis sebenarnya. Nah kebanyakan kan kalau misalnya anak-anak itu, oh saya takut bermimpi nanti saya satu hari jadi presiden. Ya kenapa tidak? Karena siapa tahu anak itu akan jadi presiden. Nah di sini di buku ini juga diajarkan nih gimana nih caranya kita bikin goal, biarpun dia itu mungkin masih di level SD, di level TK, tapi dari kecil itu kita mengajarkan mereka itu curiosity. Apa sih sebenarnya, apa tuh yang ada di luar fasilitas ini, apa yang ada di luar rumahnya mereka, sehingga mereka waktu pertama kali mereka itu mungkin sudah tamat kuliah, tamat SMA, segala macam, mereka kerja misalnya itu, mereka itu pede. Karena kenapa? Mereka itu punya curiosity yang akhirnya sama atasannya atau supervisornya itu mereka bisa berdiskusi, berbicara. Gitu sih sebenarnya Mbak Santi. Modalnya itu sih. Exim Bank ini kan di bawah Kementerian Keuangan ya, Special Mission Vehicle. Saya selalu bilang sama teman-teman, kalau misalnya teman-teman yang masih muda nih dapat kesempatan satu lift dengan Ibu Menteri, kira-kira apa yang mau dibicarakan? Jadi dengan membaca dan sebagainya itu mereka itu bisa membuat small conversation, mencairkan lah, icebreaker lah. Nah itu pentingnya membaca. Makanya ini istilahnya saya sama teman-teman saya berinvestasi di generasi depannya untuk anak-anak Indonesia sebenarnya. Mungkin kita mulai dengan sekitar kita dulu aja. Iya, jadi yang lingkungan terdekat ya yang ada di sekitar kita. Luar biasa. Bu Chesna, kalau bicara karir, sebelum di Indonesia Exim Bank ini, Ibu Chesna kan pernah di KPK juga. Gitu ya, di Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia, kemudian juga di Standard Chartered Bank. Banyak banget sih karirnya udah di mentok sana. Boleh cerita sedikit Bu buat bisa menginspirasi para kawan Prima. Kalau saya itu jadi orang itu selalu melihat opportunity itu sebagai sesuatu yang positif. Ya, jadi ini hubungan mungkin antara saya sama yang Maha Kuasa kali ya. Karena kalau opportunity itu datang bukan karena sekedar datang aja, itu pasti sudah direncanakan oleh yang Maha Kuasa. Jadi waktu ada opportunity untuk di KPK sebagai direktur pengawas internal, itu why not? Ya kan, mungkin saya sebagai banker yang udah lama kerja di bank asing, ya mungkin sedikit di bank lokal, untuk changing mindset itu cukup challenging. Tapi kan dari swasta, dari banking tiba-tiba ke KPK gitu kan agak takut gimana? Nah, kita
kita ini nggak boleh takut terhadap opportunity yang disediakan oleh Yang Maha Kuasa. Karena ada kan pepatah yang bilang kan, mungkin kita merasa bahwa itu nggak baik untuk kita, tapi Allah Subhanahu Wa Taala bilang itu baik untuk kamu. Tapi kita belum tahu aja rencana jalannya ke depan. Jadi makanya kalau dilihat dari karir saya, dari bank asing, habis itu bisa ke bank lokal sebentar, habis itu bisa ke KPK, ke bank asing lagi. Nah sekarang ini di lembaga yang special mission vehicle-nya Kementerian Keuangan, dan semua itu saya melihatnya sebagai opportunity yang bagaimana kita itu bisa menebar positivity kepada apapun yang kita itu di-assign untuk di lembaga itu. Mungkin sekarang ini kebetulan UMKM, bagaimana kita bikin supaya UMKM ini menjadi lokal yang mendunia. Bagaimana waktu di KPK itu kita juga menegakkan governance dan sebagainya. Itu sih. Jadi sebagai, mungkin kalau kita ngomongnya sebagai perempuan kali Mbak Santi ya, sebagai perempuan, open yourself terhadap opportunity, open yourself terhadap challenges, karena nggak ada satu challenge yang kita tuh nggak mampu, karena itu sudah diukur oleh Yang Maha Kuasa. Tapi satu hal yang paling penting itu adalah kita itu harus mendapat support dari lingkungan kita, apakah itu suami kita, anak kita, orang tua kita, itu yang paling penting. Iya, keluarga inti. Dan juga mungkin teman-teman juga, kadang-kadang kan kita mungkin kalau sama keluarga itu ketemunya pagi dan malam, mungkin sama teman-teman kita suka lunch di antaranya. Jadi kita itu harus memilih teman-teman yang tepat juga, yang bisa mengerti challenges kita, sehingga yang diberi itu adalah positivity. Jadi energinya di positive thinking aja ya, positive thinking. Iya, betul. Baik, Bu Chesna, ini rumah baca Ar-Rahman, balik ke rumah baca lagi nih. Aku soalnya masih terkagum-kagum gitu kan. Terima kasih dengan apa interiornya yang modern juga gitu kan, tapi sangat homey gitu ya, cozy juga gitu kan. Ini terbuka untuk siapa saja, masyarakat terbuka yang untuk ada siapa di sini saja, untuk bisa. karena betul terbuka untuk siapa saja, karena kita mau launching ini nanti pertengahan Desember. Nanti saya lihat di situ ada dapurnya modern, bagus. Iya, kita sengaja bikin dapur modern karena nanti kita akan mengajarkan anak-anak bagaimana caranya dengan dapur yang modern ini kita bisa rapih juga. Jadi satu standar yang saya rasa generasi ke depan itu harus memiliki. Jadi dapur itu bukan dapur kotor, tapi dapur itu benar-benar dapur bersih, dan juga tempat-tempatnya ada dan sebagainya. Nanti jadi kita kebiasaan akan ajarin kebersihan pun ketika masuk, cuci tangan, atau mungkin dari ketika membaca buku harus ditaruh lagi, dirapikan kembali. Betul. Tidak boleh ada sampah, makanan dan sebagainya gitu-gitu. Itu diajarkan juga ya, terinspirasi oleh konsepnya di Jepang sebenarnya, di mana anak-anak itu kalau di TK-nya aja mereka menyapu, ngepel kelasnya dan sebagainya. Mereka harus bersihkan sendiri. Iya. Mudah-mudahan lancar ya Bu ya, dan undang kami Bu. Amin. Pas di launching nanti. Pasti. Tapi bawa buku ya kawan prima. Oke, tadi menuju area sini saya lihat ada masjid Bu Chesna. Itu masjidnya bagian dari Ar-Rahman juga di rumah baca ini? Itu masjid dari bagian dari Ar-Rahman juga, salah satu fasilitas yang kita sediakan untuk warga sekitar juga. Aku boleh lihat, pengen lihat masjid sama posyandu sama itunya ya. Boleh. Oke, yuk kita ke sana. Apa sih sebenarnya fungsi masjid di zaman Nabi Rasulullah zaman dulu? Sama di sini juga sering dipakai warga untuk pernikahan. Pernikahan? Iya.